Selamat siang Mas. Siang Mas. Boleh interview dulu Mas. Boleh Mas, boleh. Sebelum itu boleh jelasin jualan apa ini Mas? Oke, so pertama ya kita sebenarnya udah sold out buat barangnya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita jualan paper soap. Paper soap sendiri adalah sabun higienis yang sering dipakai orang-orang buat touring Mas, ataupun naik gunung. Jadi Ya. paper soap ini tujuannya buat orang-orang yang sering keluar Mas. Oh gitu. Boleh saya beri pertanyaan Mas? Boleh Mas, boleh. Oke. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana cara tenan menarik pembeli di tengah banyaknya pesaing seperti ini? Oke, gimana caranya kita menarik pembeli? Ya. Sebenarnya kalau dari kita tuh gampang Mas, karena kelompok kami alhamdulillahnya mereka semua punya relasi Mas. Jadi kita mungkin dari teman-teman kita tuh datang ke sini, Ya. terus lihat-lihat, karena banyak orang yang lihat-lihat dari teman kita, akhirnya orang random juga beli Mas. Oh gitu. Baik, pertanyaan kedua Mas ya. Boleh Mas ya. Ini aspeknya sosial ya Mas. Boleh. Ya, apakah interaksi penjual yang aktif itu mempengaruhi penjualan dari produknya Mbak? Jelas berpengaruh. Semakin interaktif kita ke pelanggan, semakin pelanggan suka ke produk kita. Jadi yang dilihat tuh nggak cuma produknya aja, tapi gimana cara penjual itu sendiri interaksi ke pembeli. Oh. Nah, pertanyaan terakhir Mas ya, seputar politik atau kebijakan dari tenan ini. Boleh. Apakah penempatan tenan Anda di sini itu mempengaruhi penjualan dari produk Anda? Oke, buat penempatan tenan sendiri itu sebenarnya ngaruh banget ke penjualan kita. Semisal kalau misal tenan kita ditaruh paling belakang Mas, itu bener-bener nggak bakal ada yang jual, nggak ada yang beli. Tapi karena tenan kita alhamdulillahnya ditaruh di sebelah sini, di nomor 3, dan itu juga berdekatan langsung sama pintu keluarnya FBB 3, Ya. alhamdulillah jadi banyak orang yang mampir buat lihat-lihat dan beli Mas. Baik Mas, terima kasih Mas ya. Mas, sama-sama Mas. Ya. Permisi ya, mau tanya-tanya tentang foodnya. Yang pertama, apakah jam ramai pengunjung mempengaruhi peningkatan penjualan? Pastinya sangat mempengaruhi karena jam ramainya di sini itu habisnya kelas Kak. Jadi di jam 10.30 atau enggak di jam 1. Itu kan orang-orang udah pada keluar. Jadinya itu waktunya ramai-ramainya sih Kak. Yang kedua, jenis konten media sosial seperti apa yang paling menarik perhatian pengunjung? Nah, kalau untuk kontennya itu lebih ngikutin dari video TikTok viral. Kayak misal kita lari-lari dikejar, nah ternyata yang ngejar itu kayak gini, kayak ada promonya dari boothnya. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita ngikutin dari tren di TikToknya itu Kak. Yang ketiga, apakah dukungan fasilitas kampus membantu kelancaran kegiatan jual beli? Sangat membantu, apalagi kita kan difasilitasin sama meja, terus juga sama kursi, sama adanya colongan. Jadinya itu benar membantu banget yang kita kehabisan. Kak. Oh iya, yang kita kehabisan. Ya benar. Yang kita kehabisan baterai atau mungkin lagi butuh kipas, atau biasanya kalau dari teman-teman itu ada yang buat lampu gitu dibuat display, jadi itu kan sangat membantu banget karena ada colokan. Ya, cukup kak pertanyaannya. Makasih kak Oke, ya. iya sama-sama kakak. Oke Mas, soal yang pertama, produk dengan kisaran harga berapa yang paling sering dibeli mahasiswa? Mahasiswa itu lebih sering beli di kisaran antara harga mungkin 10 sampai 25 bisa. Oke, terus apakah pembeli lebih sering datang sendiri atau bersama teman saat membeli produk? Saat membeli produk, pembeli lebih sering lebih cenderung bersama-sama sama teman. Oke, pertanyaan terakhir, apakah penempatan tenan dekat panggung atau keramaian memberikan keuntungan lebih besar? Itu jelas karena di tempat panggung atau di keramaian itu lebih banyak menarik pengunjung dan pembeli.